Skriptura, jumpa lagi dalam seri Renungan Skriptura hari ini. Kali ini kita belajar dari Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan 14. Teks ini menceritakan peristiwa penggandaan roti untuk orang banyak. Mari kita fokus pada 3 kata kunci dalam bahasa Yunani. Kata kunci yang pertama adalah ochros. Kata ochros artinya orang banyak atau kerumunan. Ini bisa kita temukan di ayat 10 sampai dengan 11. Menyebut banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kata ini menekankan konteks sosial dan kebutuhan orang-orang di sekitar. Kerumunan bukan sekedar angka, tetapi manusia dengan kebutuhan nyata, termasuk lapar dan haus akan perhatian dan pengajaran. Kata kunci yang kedua adalah edidation. Kata edidation berarti mengajar atau memberi pengajaran. Di ayat yang ke-11, menekankan bahwa Tuhan Yesus mengajar mereka sebelum memberi makan. Kata ini menunjukkan bahwa pengajaran adalah bagian penting dari pelayanan. Sebelum memenuhi kebutuhan fisik, orang juga perlu pemahaman dan arah. Teks ini menegaskan keseimbangan antara pemeliharaan spiritual dan fisik. Kata kunci yang berikutnya adalah artos. Kata artos bisa kita temukan di ayat yang ke-13 sampai dengan 14, yang artinya roti. Ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membagi 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan semua orang. Artos menjadi simbol pemeliharaan nyata dari Tuhan Yesus. Roti yang dibagi bukan hanya memenuhi kekenyangan perut, tetapi juga menunjukkan perhatian dan kemurahan hatinya kepada semua orang. Sahabat Skriptura, ketika kita memahami beberapa kata kunci dalam bahasa Yunani di dalam teks ini mengingatkan kita tentang perhatian Tuhan Yesus terhadap kebutuhan manusia secara utuh. Kata ochros mengajarkan kita bahwa setiap orang dalam kerumunan adalah individu yang berharga dengan kebutuhan yang harus diperhatikan. Kata edidation menunjukkan pentingnya pengajaran dan bimbingan. Tuhan Yesus tidak hanya memberi makan secara fisik, tetapi juga memberi arah dan pengertian sebelum memenuhi kebutuhan jasmani. Kata artos menegaskan kemurahan hati dan penyediaan Tuhan Yesus. Memberi makan orang banyak bukan sekedar tindakan fisik, tetapi juga ungkapan kasih dan kepeduliannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa pelayanan yang sejati melibatkan perhatian pada kebutuhan fisik dan spiritual secara seimbang. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk peduli pada sesama, memberi dengan tangan dan hati yang terbuka, dan menempatkan pengajaran sebagai fondasi sebelum tindakan. Setelah kita memahami teks yang terdapat di dalam teks ini, menolong kita memahami bagaimana Tuhan Yesus menggerakkan kita untuk peduli, memberi, dan melayani dengan hati yang terbuka bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Soli Deo Gloria.